Keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka. Artinya, adil itu tidak harus sama. Keadilan dan HAM. Hak asasi manusia atau HAM dan keadilan sosial merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. HAM adalah bagian terpenting dari keadilan sosial, karena tanpa HAM, maka keadilan sosial akan berjalan pincang. Keadilan sosial sebagai hak konstitusional setiap warga negara telah dijamin oleh konstitusi. Sejarah singkat munculnya HAM pada tahun 1946 atas inisiatif Presiden Truman, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, aparat dari Economy and Social Council diserahi tugas untuk menyusun sebuah Bill of Rights internasional bersama dengan anggota komisi yang berjumlah 18 orang. Nyonya Eleanor Roosevelt, ketua komisi tersebut, mulai bersidang pada bulan Januari 1947. Pada tanggal 19 Desember 1948, sidang umum PBB di Istana Charlotte, Paris, menerima hasil kerja komisi dari perwakilan 58 negara dalam sidang tersebut. 48 negara menyatakan setuju, 8 negara abstain, dan 2 negara absen. Atas persetujuan sebagian besar perwakilan negara yang hadir, International Bill of Rights dideklarasikan dalam sebuah deklarasi yang disebut Universal Declaration of Human Rights. Naskah deklarasi itu kini dikenal di Indonesia dengan istilah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Maka dari itu, apakah keadilan HAM di Indonesia sudah terlaksanakan dengan baik? Nyatanya, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Contoh kasus ketidakadilan dalam HAM yaitu ada human trafficking. Kasus human trafficking atau perdagangan manusia yang marak terjadi di seluruh dunia bahkan di Indonesia menyebutkan bahwa human trafficking yang terjadi di Indonesia mencapai angka 6.651 orang dari bulan Maret 2005 hingga Desember 2014. Angka ini menjadi yang terbesar di antara negara lain yang juga terjadi kasus human trafficking. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian khusus. Maka dari itu, perlu adanya upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Contoh kasus ketidakadilan dalam HAM itu pembunuhan Marsina. Marsina merupakan sosok perempuan yang lahir di daerah Ngelundo 10 April 1969. Ia merupakan seorang aktivis yang memperjuangkan para buruh dan seorang pekerja di pabrik PT Catur Putra Surya atau PT CPS. Pembunuhan Marsina diawali oleh aksi demo para pekerja PT CPS yang dipimpin oleh Marsina dan rekan-rekannya mengenai kenaikan upah gaji sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Aksi yang mereka gelar membuat para petinggi perusahaan panas. Memang hasil dari aksi demo mereka berbuahkan hasil, namun menyebabkan Marsina dan para teman-temannya yang memimpin demo terpaksa dipanggil ke Kodim. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Marsina hilang tanpa kabar, dan kemudian ditemukan tewas setelah 3 hari menghilang pada 8 Mei 1993 di hutan di Dusun Cegong, Desa Wilangan, dalam keadaan mendapat penyiksaan berat dan kemaluannya yang ditembak. Akhirnya para aparatur negara meringkus 8 para petinggi PT CPS dan ditahan dengan vonis hukuman berkisar 4-17 tahun, di mana yang menjadi terdakwa adalah Yudi Susanto. Upaya pencegahan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Adapun upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yaitu dengan menanamkan hal yang sangat fundamental, yaitu
menanamkan kepribadian yang baik kepada anak. Selain itu, kita harus mengajarkan tentang apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang anak agar anak mengerti akan hak dan kewajibannya dan tidak hanya menuntut haknya saja. Maka dari itu, sebagai anggota masyarakat, kita dapat mendukung dan menghargai upaya perlindungan HAM dengan ikut berpartisipasi yang dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga perlindungan HAM lainnya, ataupun dengan cara sendiri atau bekerja sama dengan Komnas HAM dalam melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM. Dan pesan dari topik HAM ini yaitu jangan pernah sekali-kali menutup mata dari ketidakadilan yang terjadi di negeri ini.